I'm just being real. I just walk up to the mic and tell y'all how I feel. Y'all think I'm religious, I'm just trying to eat a meal. But I don't live on bread alone. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sekali katakan shalom. Bagaimana kabarnya? Saya yakin Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini dengan kerinduan hati yang sama, yaitu kita sama-sama ingin merasakan hadiratnya Tuhan yang kudus. Dari pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadiratnya yang kudus. Dan kita naikkan ucapan syukur kita terlebih dahulu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur, kami mau bersyukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Kami bersyukur apapun keadaannya, apapun kondisi kami, iman kami tetap percaya padamu Yesus. Biar Kau yang penuhi hati kami. Ini kami Tuhan, seperti ladang yang tandus, seperti sungai yang haus. Kami butuh air, kami butuh Roh-Mu. Terima kasih Yesus. Biar kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Hanya pujian penyembahan yang kami naikkan di bait-Mu yang suci di tempat ini. Biar Tuhan yang penuhi kami, biar Tuhan yang urapi hati kami. Kami mulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan
kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata di dalamku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami mau masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu yang kudus. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau, sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Mari umat Tuhan dengan tangan terangkat katakan Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat. Kami sembah Engkau, ku sembah Kau, kami tersungkur, amin, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam. Mari umat Tuhan dengan hati katakan Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ini dari hati kami terdalam Tuhan. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu
kan nyata dalamku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, Yes, Lord. Engkau pujian kami. Engkaulah yang kami muliakan Tuhan. Kekudusan-Mu penuhi setiap hati kami. Kami sembah Engkau di dalam bait-Mu. Ku tersungkur hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Oh, Engkau yang kami sembah, Engkau Allah yang kami puji. Mari sembah, mari sembah Dia. Jesus, lawatan-Mu penuhi tempat ini. Mari angkat suaramu, mari sembah. Oh Jesus, haleluya, ku puji nama-Mu. Sebab Engkau Allahku, Engkau sumber, Engkau Allah, Engkau harapanku, Engkau tempat perlindungan. Biar hati kami mau berserah Tuhan, biar kami mau mengandalkan Yesus. Rabaya 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 raba. Siada rabaya 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 raba. Jesus, Jesus. Engkau Tuhan yang kami sembah. Biar kekudusan-Mu, biar kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, penuhi tempat ini. Kami yang haus, kami yang lemah, kami butuh Kau. Walau dunia terlihat sulit, walau masalah masih ada, tapi dengan iman kami percaya bersama-Mu ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Rabaya 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 rabaya.
angkat tanganmu, sembah Dia Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai Jireh, Adonai Semanifest, panggil namanya Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai Jireh, Adonai. Sekali lagi dengan hatimu katakan Yahweh, Yahweh. Ini penyembahan kami Tuhan, sebab Engkau Tuhan kami yang penuh kuasa. Adonai, one more time, Yahweh, Yahweh Rafa, Elohim Shaddai Jireh, Adonai Semanifestara. Beri kemuliaan buat Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Biar namamu saja Tuhan yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan penjaga kami. Engkau Tuhan harapan kami. Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Biar di pagi hari ini Tuhan, dengan kerinduan hati kami yang sama, kami mau lebih lagi memuji dan menyembah namamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika pujian penyembahan, surga akan disenangkan. Pintu surga akan terbuka dan lawatanmu dan mukjizatmu dan kemenanganmu akan turun di tempat ini Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan kami sendirian Tuhan di masa-masa ini. Karena iman kami teguh di dalam-Mu. Biar di pagi hari ini juga Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Bahkan firman-Mu juga menegur hidup kami Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengenal Engkau dan tahu apa tujuan dalam hidup kami. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Katakan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sekali katakan shalom. Shalom. Sebelum duduk bisa sapa kiri kanannya, katakan liburan telah usai. Liburan telah usai Bapak Ibu Saudara. Yang sudah bisa silakan duduk. Kita akan memuji nama Tuhan lebih lagi. Ya, tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita besarkan namanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, mari kita lambaikan tangan kita bersama-sama, katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya.
namanya. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita sorakan haleluya. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Mana suaranya umat Tuhan? Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus, jiwa kami ditebus, tebus oleh-Nya. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari kita bagi begini sama-sama Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita, come on. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Sebab Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sebab Dia yang berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah namanya berkuasa, pembebas umat-Nya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya, betapa hebat dasarnya Allah kita. Siapa namanya? Tuhan Allah kita. Biar musik menyembah nama Tuhan. Kita tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita yang ajaib.
Dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya. semua perbuatannya. Sekali lagi, betapa hebat dahsyatnya Allah kita, Yesus, Yesus, Raja segala raja. Betapa hebat dahsyatnya Allah kita, Dia berjaya. Kau sungguh hebat Tuhan, dahsyatnya Allah kita, Dia segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Sama-sama umat Tuhan katakan Tuhan, Tuhan Allah kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, terpujilah namamu Tuhan. Bisa tepuk tangan lebih kencang lagi buat Tuhan kita. Come on. Terpujilah satu suara, kebesaran-Mu tetap. Terpujilah Kau Allah yang ajaib. Satu hati katakan, satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu. Mari angkat kedua tanganmu katakan, oh, oh, oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah, terpujilah, ajaib dan penuh, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal. Mari umat Tuhan katakan, oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk. Kami bersorak sebab Engkau Tuhan dan memerintah untuk Engkaulah Raja. Mana suaranya umat Tuhan? Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan kami. Yes, Engkau Tuhan berjaya. Sekali lagi, Engkaulah Raja yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja yang menghancurkan, amin, bebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan kita, lagi-lagi buat Tuhan kita.
Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Apapun masalah dalam hidup kami, apapun rintangan dalam hidup kami, walaupun masalah kami masih ada, tapi iman kami hanya percaya pada satu pribadi, hanya pada satu pribadi yang baik dalam hidup kami, yaitu Engkau, Yesus Tuhan kami. Jiwaku bertanya, apakah masih ada melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. Ini iman kami Tuhan. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun Aku masih ada. ini iman kami terindah, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun gunung itu tak berpindah, kami tetap percaya Engkau yang berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, yang penting ada Engkau di samping kami. Walaupun tetap percaya
Haleluya, 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 haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Memberkati satu hati yang ingin mau bersekutu dengan Engkau. Diberkati satu kerinduan dengan roh yang menyala-nyala boleh ada di tempat ini. Semua bukan kuat gagah kami, semua karena kemurahan-Mu. Karena Engkau ingin banyak bicara kepada anak-anak-Mu yang atas ketetapan-Mu boleh ada di tempat ini. Kami percaya sebentar firman yang disampaikan boleh memberkati anak-anak-Mu yang atas ketetapan-Mu boleh ada di tempat ini, sudah diberkati satu hati yang lapar haus akan Engkau. Kami percaya sebentar akan dipuaskan. Berkati urapi ibadah pagi hari ini. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu mengalami perjumpaan dengan Engkau, yaitu firman Tuhan yang hidup. Tanpa urapan roh-Mu yang kudus, kami tidak bisa mengerti apa-apa tentang firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Hamba-Mu Tuhan berkati urapi dengan kuasa roh-Mu yang kudus, sehingga setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Berfirmanlah Bapa, kami anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat luar biasa yang mengatur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Oh, enggak ada amin. Hidupmu biasa-biasa saja ya. Saya mau katakan segala sesuatu yang biasa, segala sesuatu yang kecil, ada Tuhan. Dia menjadi luar biasa dan menjadi besar. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Yang amin, hidupmu pasti luar biasa. Tema khotbah saya, ya, saya tangkap ini, perkataanmu menentukan nasibmu. Maka tadi saya katakan, shalom Tuhan Yesus luar biasa. Ketika engkau berkata, amin, dia luar biasa. Hidupmu menjadi luar biasa. Karena kata-katamu itu akan menentukan nasibmu ya. Saya akan sampaikan firman Tuhan tentang perkataan. Nyambung tadi pagi. Saudara, saya melihat ya, mungkin saudara tahu ya. Seorang dokter yang bernama Masaru Emoto dari Jepang, dia mengadakan satu eksperimen. Ada air di wadah A, ada air di wadah B. Yang di wadah A diperkatakan yang manis-manis selama 1 bulan. Engkau ini luar biasa, engkau ini hebat, berguna, sangat penting buat saya. Taunya diangkat-angkat itu air ya di wadah A. Yang B dicaci maki, kamu gak ada berguna, kata-kata kutuk keluar kepada air di wadah B. Saudara tahu sebulan kemudian dibekukan, apa yang terjadi saudara tahu? Yang di wadah A yang tadi dikatakan yang baik-baik, ketika dibekukan itu kristalnya bagus, bening, sedangkan yang B itu gak karu-karuan. Akhirnya Dr. Masaru Emoto itu mengambil kesimpulan, bahwa air mendengar perkataan yang negatif aja bisa kacau. Mendengar perkataan yang positif bisa bagus. Nah, saya mau katakan manusia ini unsur air berapa persen? 80%. Maka saudara, terkadang hidupmu lagi bahagia, makan enak, tiba-tiba dapat telepon, ya beritalah atau kata-kata yang seperti apa, makanan di depanmu yang tadi rasanya enak, jadi enggak enak. Pengaruhnya dari apa? Ini yang saudara harus tangkap ya. Sesuatu yang masuk, saudara harus tangkap ini. Jadi apa yang paling mempengaruhi kehidupan emosi jiwa kita atau keadaan hati kita ketika saudara melihat satu pertunjukan. Misalnya nonton film, saudara bisa nangkep yang saya mau maksud. Apakah filmnya yang bagus, gambar yang terang, atau musik atau suara?
Suara ya. Kalau saudara nonton film, misalnya drama Korea yang sedih, tapi musiknya itu musik unyil, saya yakin sedihmu jadi hilang. Betul nggak? Coba saudara nonton film yang sedih gitu, musiknya harus yang sedih, mengalun dengan lembut. Karena pendengaran itu yang paling bisa mempengaruhi seseorang, emosi seseorang. Maka kalau saudara nonton film-film yang bagus-bagus, musiknya bertolak belakang, itu saudara bagaimana ya? Nggak bisa nerima pesan Tuhannya, pesan dari film itu, mengerti ya? Jadi saudara bisa menangkap apa yang paling mempengaruhi seseorang adalah suara. Nah, saya mau katakan suara itu, mendengar itu bukan suara yang masuk, tetapi energi. Jadi dia bisa positif, bisa negatif. Saya ambil contoh, misalnya filmnya, ada film nih ya, dari Arsip Nasional, tentang pahlawan lah tahun 45. Filmnya black and white, terus gambarnya garis-garis. Tapi lagunya begini, betapa hatiku takkan sedih. Padahal mobil jelek lagi lewat tuh. Telah gugur pahlawanku. Pertanyaan saya, yang saudara lihat atau yang saudara dengar? Yang mempengaruhi emosi saudara? Pendengaran, betul ya? Nah, hari ini saya mau bahas tentang pendengaran itu sangat mempengaruhi hidupmu, emosimu, dan bahkan nasibmu. Dan yang paling dekat dengan telinga yang tiap hari saudara bisa dengar, itu mulut. Makanya kalau mulutmu, perkataanmu adalah perkataan negatif, itu akan mempengaruhi hati, pikiran saudara. Bahagia atau tidak bahagia tergantung yang masuk ke telinga. Tangkap ini. Ya. Keluarkan Mazmur 34 ayat 12. Saya yakin saudara sini mau hidup bahagia ya. Penuh sukacita, kemenangan. Mau dong? Ya. Saudara baca firman ini. Mazmur 34 ayat 12. Sini saudara makan tiap hari supaya hidup ya. Terus kerja nyari duit supaya dapat sesuap nasi. Supaya apa? Supaya hidup. Berarti saudara cinta hidup dong. Ya, setuju ya? Coba saudara baca ini ya. Siapakah orang yang menyukai hidup? Saudara menyukai hidup saudara enggak? Ada yang bangun tidur langsung, aduh gue bosen hidup. Enggak dong. Berarti saudara mencintai hidup dong ya. Siapakah orang yang mencintai hidup dan menginginkan umur panjang? Siapa yang di sini mau umurnya pendek? Enggak ada dong. Berarti menyukai hidup dan menginginkan umur panjang tapi sehat. Untuk menikmati yang baik, bukannya panjang umur tapi sakit-sakitan. Suruh nangkep dulu nih pesannya ya. Dengan cara apa? Next. Ayo. Ini. Di depan saya udah kasih satu gambaran, saudara nangkep dong. Setuju dengan Mazmur ini. Bahwa untuk mencintai, menyukai hidup dan menginginkan umur panjang. Saya yakin dari sini mau umur panjang. Divonis dokter sakitnya tinggal 1 tahun lagi selesai. Saudara rela untuk menjual mobil saudara untuk supaya hidupnya jadi panjang kan. Dan ternyata hal itu bisa saudara dapat dengan cara apa? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu. Saudara mau menjadi orang yang bahagia, sukses dari apa? Jaga mulut. Nah ini ya, saya mau bahas satu persatu. Nah saya mau katakan perkataanmu menentukan nasibmu. Saya ambil contoh yang gampang aja ya. Bangsa Israel waktu di Mesir itu ditebus oleh Tuhan dengan 10 tula. Tuhan melakukan actionnya, nunjukin mujizatnya dengan 10 tula. Untuk keluarin bangsa Israel dari Mesir, dikeluarin nih. Untuk dipindahin ke satu tanah
yang penuh dengan susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Itu dia harus lewat proses yang kalau Alkitab gambarkan itu adalah padang gurun. Secara real nyata itu bisa dicapai hanya 3 minggu, jalan kaki santai. Kenapa jadi berputar-putar selama 40 tahun? Saudara tahu nggak penyebabnya apa? Ada yang bisa kasih saya tahu? Kenapa harusnya 3 minggu nyampe, akhirnya jadi muter-muter selama 40 tahun? Gara-gara apa? Mulut. Bersungut. Ternyata bersungut itu dosa yang amat sangat buas, besar. Jadi jangan saudara anggap enteng. Gue bersungut begini, begitu, ntar saudara lihat ya endingnya. Saudara jangan anggap remeh. Bangsa yang disayang Tuhan, umat pilihan, sampai Tuhan tega habisin di padang gurun. Dosanya cuma 1, bersungut. Saudara bisa bayangkan, dikit-dikit bersungut, enggak ketemu air bersungut, ketemu air, airnya pahit, bersungut aja. Bukan dia dosanya berzina, ngerampok, bla bla bla. Cuman bersungut. Ini yang saya mau katakan, perkataanmu tuh menentukan nasibmu. Bahagiamu, sukacitamu, suksesmu ternyata tergantung dari perkataan. Sehingga ada satu ungkapan, you are what you say. Sehingga saudara kalau nonton di film ya, di TV gitu ya, kalau ada seseorang waktu dia keluarin kata-kata yang sedikit, maaf ya, mungkin kotor gitu ya, langsung di mulutnya keluar. Terus bunyinya apa? Tet. Saudara bayangkan, stasiun TV-nya aja kagak mau dibikin rusak dengan perkataan yang tet. Gitu. Padahal dia lagi ngomong apa, kita nggak dengar ya. Disensor. Saudara bisa nangkep ini ya. Terus jadi saudara bisa bayangkan, dosa yang terbesar di bangsa Israel. Bersungut, akhirnya dia nggak bisa masuk. Yang bisa masuk cuman 2, yaitu Kaleb dan Yosua. Ya. Saudara bayangkan, yang mimpin bangsa Israel ini keluar dari Mesir, terus lewat padang gurun ke tanah yang penuh susu dan madu. Siapa? Musa. Musa pun juga nggak masuk. Saudara tahu gara-gara apa? Keluarkan ini, Mazmur 106 ayat 32. Mazmur 106 ayat 32. Ternyata persungutan itu bisa transfer ke orang lain. Istrimu bersungut, transfer ke suami. Suamimu bersungut, bisa transfer ke istri. Anakmu bersungut, bisa transfer ke orang tua. Orang tua bersungut, bisa transfer ke anak. Perasaan gue kenapa? Hati gue kacau ya. Karena saudara mendengar persungutan si A, si B yang di dalam rumah tangga keluarga saudara. Tangkap ini ya. Saudara lihat ini. Mereka menggusarkan dia dekat air Meriba sehingga Musa kena celaka karena mereka. Kenapa kena celakanya? Lanjut, 33. Sebab mereka memahitkan hatinya. Tiap hari dengaran omelan, bersungut, menggerutu, mahitin hati. Sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Persungutan seseorang terus tiap hari saudara dengar, itu memahitkan hati saudara, kepahitan. Sehingga keluar kata-kata, di sini katanya adalah ia teledor dengan kata-katanya. Kalau saya baca bahasa Inggrisnya, lastly, kecepatan ngomongnya. Ini namanya keceplosan. Jadi dia ngomong dulu baru mikir. Bayangkan Musa, nabi yang begitu besar, sampai nggak bisa masuk oleh karena apa? Perkataan. Maka saya mau katakan hati-hati dengan perkataan ya. Nah, persungutan bisa transfer. Setuju nggak saudara? Siapa di sini yang ya mungkin pasanganmu bersungut, transfer ke saudara ya.
Udah happy-happy dengan pasangan saudara bersungut, saudaranya jadi nggak happy. Ada yang seperti itu? Ya, atau teman saudara? Nah, yang bisa masuk hanya 2 orang ya, yaitu Kaleb dan Yosua. Kok bisa Kaleb dan Yosua masuk? Perkataannya seperti apa? Nah, maksud saya begini, jadi Tuhan nanti akan teropong, sesungguhnya emang adalah hati. Hatimu itu akan menentukan ucapanmu. Nanti dia akan perhatikan adalah ucapanmu. Yang bisa masuk ke tanah yang penuh susu dan madu, artinya saudara akan menerima janji Tuhan, iya dan amin itu. Tuhan teropongnya adalah hati, bukan perbuatanmu, kelakuanmu. Walaupun saudara rajin ibadah, tetapi mulut kagak direm, percuma. Bukan kata saya, coba kita baca dulu Yakobus 1 ayat 26. Coba saudara lihat. Saya yakin saudara datang kemari mau ketemu Tuhan ya. Enggak ada bilang amin nih. Saudara mau ibadahnya ya dianggap datang ke sini beribadah. Kita baca ya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dia nggak lihat persembahan saudara. Wah, yang ini kasihnya gede lu, mata Tuhan jadi silau. Dia lihat perkataan. Saya nggak tahu, setengah jam sebelum saudara datang kemari, perkataan apa? Memuliakan Tuhan atau bersungut ngomel? Cek ya. Oke. Nah, yang masuk hanya 2 orang, yaitu Kaleb, Yosua, karena perkataan apa? Perkataan positif tentang janji Tuhan. Kita keluarkan dulu Bilangan 14 ayat 30. 12 pengintai, 10 itu enggak masuk. Enggak bisa terima janji Tuhan. Cuman 2 yang diteropong apa? Saudara lihat ini ya. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali siapa? Kaleb dan Yosua bin Nun. Perkataan seperti apa? Kaleb dan Yosua bisa masuk. Bukan perbuatan saudara. Mulut. Bilangan 14 ayat 6-7. Lihat, perkataan apa? Perkataan positif tentang janji Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, ayat 7, saudara perhatikan baik-baik. Ayat 7 ya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, garis bawahi kata-kata ini, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah luar biasa baiknya. Yang Tuhan teropong itu bukan perbuatan, tetapi perkataan positif tentang janji Tuhan. Orang yang berkata positif tentang janji Tuhan, saya yakin dia nggak akan ngomel. Walaupun yang dia dapati itu persoalan, masalah, dia bisa mampu melihat ujungnya pasti happy ending. Maka dia selalu mengucap syukur bahwa Tuhan itu baik. Tangkap ini ya. Nah, itu perkataan Yosua sama Kaleb yang membuat dia bisa masuk adalah perkataan positif tentang janji Tuhan. Sekarang kita mau tahu perkataan apa yang membuat orang Israel yang lahir di Mesir tidak bisa masuk. Kita baca Bilangan 13 ayat 32 sampai 33. Bilangan 13 ayat 32, 33. Sama-sama datang mengintai, melihat keadaan yang sama. Tapi cara pandangnya yang beda. Cara pandang ternyata menentukan ucapan. So lihat ini. Juga
ayat 32 ya. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, demikian juga mereka terhadap kami. Di posisi keadaan yang sama, Yosua sama Kaleb tuh sama-sama melihat itu semuanya. Tapi Yosua dan Kaleb dia tidak melihat persoalan dan masalah, dia lihat Tuhan. Ini yang membuat saudara bisa mengucap syukur, jangan lihat persoalannya. Memang benar di situ ada raksasa. Mereka seperti belalang, itu fakta nyata. Tapi Kaleb dan Yosua tidak mau melihat yang negatif. Mengerti ini ya? Maka saudara, kalau udah tahu nih pembukaannya, bahwa yang menentukan bangsa Israel nih, bisa masuk ke negeri yang penuh dengan susu dan madu, menerima janji Tuhan, itu dari perkataan. Maka saudara, saya rindu keluar dari gereja ini, saudara jaga mulut saudara, perkataan. Karena itu yang menentukan nasib saudara. Ya, usahakanlah perkataanmu adalah perkataan penuh hikmat, perkataan positif dan membangun. Keluarkan Efesus 4 ayat 29 sampai 30. Mungkin saudara berkata perkataan kotor itu kebun binatang, itu mah kelas rendah. Tapi tanpa kita sadari, hari ini saya mau kasih satu rahasia tentang perkataan kotor itu seperti apa. Kalau saudara lihat tadi bangsa Israel, 10 pengintai itu kan kata-kata yang membuat bangsa Israel jadi kecil hati. Di situ bangsanya gede-gede, kita mah seperti belalang pelahap, kita mah seperti belalang di hadapan mereka. Ya, dan kata-kata itu menjatuhkan mental seseorang. Saudara juga perhatikan ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perkataan kotor di sini bukannya kebun binatang caci maki. Maaf ya, babi lu, anjing lu. Bukan seperti itu mah kelas rendah. Di sini dikatakan janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, bahasa Inggrisnya korup. Perkataan yang menjatuhkan mental seseorang. Tadi yang 1, 2, 3, yes masih ada enggak orangnya? Di sini ada Kompas ya. Saudara mau tahu perkataan kotor, korup bahasa Inggrisnya begini. Misalnya pria ikut camp. Di mana tuh tadi nanti ada, di mana Bu? Pancawati ya. Wih, dia dijamah Tuhan nih. Pria Sontoloyo akhirnya dijamah Tuhan. Dia mau berubah. Yel-yelnya tadi apa? 1, 2, 3, yes. Waduh, dia menggebu-gebu. Begitu pulang ke rumah, api Roh Kudus masih menyala-nyala nih. Ketemu sama istrinya. Dia yel-yel juga, 1, 2, 3 mami. Tapi nih kata-kata kotor ya. Sudah tahu istrinya ngomong apa? 1, 2, 3. Harusnya dijawab apa tadi? 1, 2, 3. Yes. Ini dijawab apa saudara tahu? 1, 2, 3. Pret loh. Nah pret itu kata-kata kotor. Mental pria itu nggak jadi berubah. Tangkap maksud perkataan kotor ini. Merendahkan. Apa lu? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pret lu. Kok lu jadi berubah? Misalnya ya kata-kata pura-pura baik ya, modus ya. Nah itu kata-kata kotor tuh. Udah lu jangan main sandiwara. Nah itu kata-kata kotor. Kita gak sadar.
Si istrinya nggak ngomong babi, anjing, dia ngomong itu. Alah, pura-pura baik. Lu bertobat paling sebulan, entar sebulan lagi balik. Itu kata-kata kotor. Kata-kata itu membangun nggak? Nah saudara harus tangkap ini. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, saya mau bahas tentang ini ya, kata-kata kotor ini terhadap anak-anak ya. Hati-hati. Kalau saudara punya anak 3, yang 1 bandel, yang 2 itu baik gitu ya. Tanpa saudara sadari, terkadang kata-kata kita terhadap anak yang ketiga lah. Itu kata-kata kotor, saudara nggak caci maki dia. Misalnya dalam matematika, anak yang ketiga itu lemah banget. Selalu membandingkan kepada cici dan kokonya. Gue bingung sama lu sebenarnya anak siapa ya? Nah, itu kata-kata kotor tuh. Cici lu, koko lu, matanya jago-jago. Nilai 7 aja gak pernah, dapatnya 8, 9. Waktu dia bilang, lu tuh sebenarnya anak siapa? Akhirnya si anak itu mungkin terpacu mau belajar nih. Dia belajar mati-matian. Dapatlah angka 7, diserahin kepada orang tuanya. Si anak yang nomor 3 yang lemah di matematika. Saudara saya mau katakan, anak yang lemah di matematika, udah jangan dipaksa. Mau diapain juga gak bisa. Dapat 7 itu bangga banget. Dia serahin kepada si orang tua. Nah orang tua maksudnya sih baik, supaya lu jangan berhenti di angka 7. Ya dapat 7. Begitu aja bangga. Maksudnya supaya memacu, supaya lu harus seperti cici koko lu dong. Dapat 8, 9. Saudara percaya gak sama saya? Perkataan itu perkataan kotor menjatuhkan mental si anak ini. Makanya saya mau katakan, saudara yang punya anak 2, jangan sering membanding-bandingkan si A sama si B. Ya, kamu gak kayak cici kamu gak kayak koko kamu. Itu bahaya loh saya mau katakan. Itu perkataan kotor, tanpa kita sadari itu merusak mental seseorang itu. Tangkap ini yang saya maksud perkataan kotor. Saya kesaksian ya, saya punya anak ya, YouTuber, udah tau lah, Lovita Ho. Dulu waktu dia remaja itu, waktu dia pertama mencari uang lah istilahnya ya, lulus SMA, dia mencari uang, dapat order bikin kue. Saya lupa kue apa, pie apple lah. Wah, saya senang dong, dia juga senang gitu ya. Nah, waktu dia bikin kue itu, saya pikir paling jam 11 malam, jam 12 dia tidur lah. Nah, saya naik ke atas, saya tidur, saya tiba-tiba mau minum, saya turun. Saya lihat anak saya masih kerja yang seperti itu. Saudara tahu saya ngomong apa? Nah, ini nih perkataan kotor. Tapi menurut saya biasa aja. Kamu jam 3 masih bikin kue. Emang lu untungnya berapa sih keuntungan kue itu? Tanpa saya sadar itu saya merendahkan dia. Saudara tahu enggak? Kata-kata saya yang tadi seperti itu, masa jam 3 belum tidur, jam 3 pagi. Untung berapa sih sampai mau berkorban seperti itu? Kan menurut saya biasa, saya tuh sayang sama anak saya supaya dia kalau jam tidur ya tidurlah, nanti dilanjut. Ternyata dia nggak bisa, lagi menggebu-gebunya. Pertama bisa bikin kue dan dapat order. Jadi dia semangat sampai jam 3. Maksud saya sih supaya lu istirahat, supaya lu sehat. Sudah tahu nggak perkataan saya itu ternyata nancep di hati dia. 10 tahun kemudian dia ngomong, Papa tahu nggak? Papa pernah mengucapkan satu kata-kata yang sampai sekarang saya ingat. Apa ya Fit? Ya itu, waktu aku lagi kerja, Papa ngomong apa?
Ya saya juga lupa, tapi saya begitu dia ingatkan, saya ingat, oh iya kata-kata itu. Maksud hati saya baik gak? Tapi cara menyampaikannya itu salah. Nah itu kata-kata kotor. Tangkap ini ya, oke. Nah saya mau katakan separuh kecantikanmu berasal dari apa? Caramu berkata-kata. Betul gak? Setuju gak nih? Jadi ternyata perkataanmu itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam kamu. Jadi orang yang di dalam hatinya luka batin, kelihatan deh cara ngomongnya, nyelekit. Karena di hatinya dia terluka. Terus kalau orang sombong, saudara bisa tahu dia sombong gak sombong dari apanya? Oh jalannya, cara pegang handphone dari apa? Perkataannya, betul gak? Ngomongnya dikit-dikit apa namanya? Membual. Saudara nangkep ini ya? Nah, sesuai firman ini, Matius 12 ayat 35. Jadi apa yang kau ucapkan ternyata ditentukan oleh apa yang di dalammu. Di dalammu itu ditentukan oleh apa yang kau terima setiap hari. Akan membentuk alam bawah sadarmu. Tanpa saudara sadari itu. Nanti kalau saudara dapat tekanan, ketersinggungan, itu keluar secara otomatis. Dia ngomong dulu baru mikir. Sudah nangkep ini? Ya. Sehingga firman Tuhan Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Apa yang keluar dari mulutmu ditentukan oleh apa yang ada di dalammu. Apa yang ada di dalammu tergantung setiap hari saudara dengarnya apa. Jadi kalau saudara mendengarnya negatif, sampah busuk, itu akan membentuk di dalam hatimu pikiran negatif, hati yang busuk. Ini saudara harus tangkap, ya. Contoh, kalau saudara nggak percaya nih, saya kasih realita hidup. Apa yang masuk setiap hari itu akan membentuk saudara. Tadi saya katakan apa? Yang mempengaruhi kehidupan seseorang adalah pendengaran. Misalnya, di rel kereta api Polres sini ya, kan itu sering macet. Saya cerita nih sama saudara, waduh semalam saya kan lagi naik motor tuh, saya pakai jam. Ya terus gua pengen dibacok loh, diambil jam tangannya. Hampir aja tangan gua putus. Saya cerita begitu ya. Waktu saudara mendengar sekali itu biasa. Ada lagi yang cerita, bener lu. Waduh, itu si Pak Yulius hampir aja tangannya diputusin pakai celurit. Untung Pak Yulius, saya ya Pak Yulius, berkelat-kelit terus kabur. Saya cerita nih sekali. Itu nggak akan mempengaruhi saudara. Tetapi karena ini dicerita berulang-ulang, padahal kejadian di situ 20 tahun baru sekali. Saudara percaya nggak sama saya? Apa yang kau dengar berulang-ulang tentang yang di layar kereta api itu, peristiwa saya yang satu karena dicerita berulang-ulang, setiap kali saudara lewat layar kereta api itu, hati saudara begini, dak, duk, mana ya? Maksudnya yang mau ngejambret, yang mau nodong saya. Saudara percaya enggak? Percaya saudara? Kenapa bisa begitu? Diceritakan berulang-ulang. Makanya sesuatu yang negatif diceritakan berulang-ulang akan membentuk hatimu seperti apa? Hatimu jadi ciut. Jadi kalau saudara masuknya perkataan, kata-kata yang bagus, peristiwa yang bagus, maka dalam hatimu penuh kelegaan, damai sejahtera. Ini yang saya katakan, pendengaran akan mempengaruhi saudara.
kehidupan saudara. Makanya saudara harus jaganya apa? Kata-kata yang bagus, ya. Saudara nggak percaya kalau perkataanmu menentukan nasibmu. Saya ambil contoh aja ya. Coba cek sekarang hubungan saudara dengan sesama. Sambil cek nih, realita hidup. Kok dulu gue sama dia akrab ya? Kok sekarang jadi renggang? Selidik punya selidiknya. Cuman gara-gara ada satu kata-kata, tanpa kita sadari, kita mengeluarkan ucapan yang kita nggak sadari, ternyata itu bisa menyakitkan hati dia. Ada nggak? Karena saya pernah seperti itu. Kok sekarang saya jauh dari dia? Tanpa saya sadari, itu di grup ya, grup WA. Saya cuma ngomong apa gitu, nggak ada maksud nyakitin dia. Dia keluar dari grup gereja. Hanya kata-kata. Ya, suruh tangkap. Jadi kalau saudara tahu kalau kata-kata itu menentukan nasibmu, terus kalau saudara berdoa, apa yang saudara harus panjatkan doamu itu? Keluarkan Mazmur 141 ayat 3. Maka dalam doa setiap hari kita harus berdoa seperti ini, karena kita sadar perkataanku adalah nasibku. Sini kalau berdoa pengen keluar kota, Tuhan awasilah rumahku, awasilah pintu rumahku, awasilah rumahku ya Tuhan, berjagalah pada pintu gerbang rumah saya. Saya mau pergi keluar kota 5 hari. Jujur, berdoanya begitu ya. Hari ini saudara harus berubah, saudara lihat. Awasilah mulutku ya Tuhan. Berjagalah pada pintu bibirku. Mau gak berdoa seperti itu? Kalau saudara udah dapat menangkap pesan Tuhannya di awal itu, nasibmu ditentukan oleh perkataan. Jadi begini saudara, ini saya ajarin ya. Begitu saudara bangun tidur, coba cek nih. Coba saudara ngomong begini nih, gak tahu ada kenyataan gak? Siapa di sini yang kerjanya jauh? Macet-macet, begitu bangun tidur, melek. Tuhan, aduh capek gua, saya jamin sepanjang hari itu dia hidupnya dalam kecapean, kelelahan. Percaya enggak? Perkataanmu pertama saat engkau sadar dari tidur menentukan kualitas tidurmu, kualitas hidupmu sepanjang hari itu. Maka kalau saudara begitu bangun tidur, begitu melek, saudara perkatakan yang manis. Kalau saya begini, katakan, begitu melek, Tuhan terima kasih ya Tuhan, saya sudah dilayakkan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang itu saudara diam tapi menang. Tolong keluarkan multimedia, Keluaran 14 ayat 14. Aku mengucap syukur kau sudah layakkan aku menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Terus saya keluarin ayat ini, Keluaran 14:14. Tuhan yang berperang untuk kamu, kamu akan diam saja. Itu kata-kata positif. Aku hidup di dalam kelimpahan karena Tuhan berfirman, aku datang untuk memberi hidup dan hidup di dalam kemenangan. Hidup di dalam kelimpahan. Saudara ucapkan itu. Perkataan positif saat engkau bangun tidur begitu melek itu menentukan kualitas hidupmu sepanjang hari itu. Bisa tangkap pesan Tuhannya ya. Saya undang pemain musik. Karena perkataanmu itu akan melibatkan Tuhan. Keluarkan Bilangan 14 ayat 28. Sehingga ada satu ungkapan, kata-katamu, ucapanmu adalah doa.
Jadi saudara untuk mewujudkan sesuatu, saudara nggak perlu tutup mata, sikap doa. Lu ngomong begini aja, baca ini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan terhadapku, di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bahasa Indonesia sehari-hari yang kedengaran. Maka kalau kata-kata negatif, gua capek, apa mungkin gua bisa berhasil, kedengaran sama Tuhan. Ya, terjadi sesuai dengan ucapanmu. Kalau nggak percaya, saudara boleh tes deh. Coba besok bangun ngomong begitu. Capek, gua capek. Mungkin nggak gua berhasil. Coba ya saudara ngomong begitu. Saya mau lihat sepanjang hari itu. Saudara akan capek, lelah. Jadi saudara harus ucapkan apa? Saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Rezeki lancar karena aku punya roh takut akan Tuhan. Firman-Nya berkata, diberikannya rezeki kepada orang yang takut akan Tuhan. Rezeki kiri kanan depan belakang mengalir. Karena apa? Aku punya roh takut akan Tuhan. Aku adalah orang yang paling bahagia. Keluarkan coba Mazmur 112 ayat 1 sampai 3. Karena aku punya roh takut akan Tuhan. Ini begitu saudara melek ya, belum turun dari ranjang nih. Mazmur 112 ayat 1. Aku adalah orang yang paling bahagia. Karena, kok lama gak keluar-keluar ya. Nah, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka segala perintahnya. Ini begitu melek saudara ucapkan ini. Ya, ayat 2-nya. Saudara kan nanti sebentar kerja cari duit buat sekolahin anak ya, supaya lulus sekolahnya tinggi, jadi direktur, jadi pengusaha, diberkati. Saudara ucapkan kata-kata ini, anak cucunya, bukan anak saja loh, sampai cucu, akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nanti saudara kerjakan cari uang gitu ya, buat beli mobil, buat beli rumah, siapa di sini lagi ngangsur, bercita-cita. Ayat 3-nya, komplit ini paket komplit. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Kaya nggak nyimpang, bukannya kaya jadi kawin lagi. Ada kebajikan tetap untuk selama-lamanya. Ini paket komplit. Kalau saudara masih berkata saya nggak bisa bahagia dengan firman ini, saudara kebangetan loh. Jadi ucapkan itu ya, oke. Saya tutup dengan satu cerita, tapi saya pernah sampaikan di sini sih, waktu itu di doa kaum Bapak Ibu. Tahun 1967, waktu itu perang Vietnam, ada seorang ibu punya anak yang namanya Andre. Tapi mulut ibu ini walaupun dia rajin ibadah, mulutnya sering, tadi saya katakan Rasli, keceplosan. Ngomong dulu baru mikir. Ibu ini sih rajin ibadah. Nah, pada tahun 1967 itu Amerika kan ada terlibat perang Vietnam. Sehingga Andre, anaknya ini, kena wajib militer harus ikut perang. Nah, si ibu ini berdoa supaya Andre itu diberkati, dilindungi supaya selamat. Kalau nggak salah wajib militer itu 2 tahun. Singkat cerita, Andre akhirnya kembali ke Amerika dari Vietnam ya, perang Vietnam, perang saudara utara dan selatan. Andre kembali dan dia tidak bisa langsung ke rumahnya, dikumpulkan dulu di mes. Andre telepon ke mamanya, "Mah, ini Andre." Waduh, mamanya senang. "Aduh Andre, memang Tuhan itu baik, dengan doa mama kamu selamat kembali ke negeri kita, ya ke Amerika."
Iya Ma, ini Andre. Terus mamanya tanya, kapan Dre kamu balik ke rumah di kampung halamannya ya? Ya mungkin lusa atau beberapa hari lagi Ma. Oh iya cepet ya Dre, Mama udah kangen, Mama akan membuat makanan kesukaan kamu Dre. Iya Ma, kata Andre. Nah Andre berkata begini, Ma aku mau ngomong satu aja. Iya kenapa Dre? Ma aku boleh gak bawa teman aku, tetapi teman aku ini kakinya buntung satu, kena ranjau waktu perang di Vietnam. Nah, mamanya bilang, aduh Dre, kalau kamu bawa orang cacat itu susah. Kita jadi susah ngerawat dia. Udah, lupain aja Dre. Si Andre tetap bersikeras. Ma, boleh ya, aku bawa teman aku yang kakinya putus satu karena kena ranjau. Sudah tahu mamanya ngomong apa? Dre, udahlah, ngapain sih mikirin teman kamu yang kakinya buntung satu? Si Andre tetap ngotot. Nah, ini kata-kata mamanya. Dre, saya mau kasih tahu ya, mama mau kasih tahu. Teman kamu yang kakinya buntung itu, tempatnya itu bukan di rumah kita. Andre sedih, ditutuplah telepon itu. Udah Dre, kamu cepetlah pulang. Mama udah kangen, mama akan masak makanan kesukaanmu. Sehari lewat, 2 hari lewat, 3 hari lewat. Kok Andre gak pulang-pulang ya? Sampai satu kali, ya mungkin hari keberapa, si Mama Andre melihat sebuah surat kabar. Di situ beritanya, seorang veteran muda mati bunuh diri. Di situ terpampang sebuah foto, yaitu Andre dengan kakinya buntung. Pertanyaan saya, yang membunuh si Andre itu apanya? Sudah tahu kata-kata apa? Dre, teman kamu yang kakinya buntung itu, tempatnya bukan di rumah kita. Itu bikin hancur hati si Andre. Saudara bisa nangkep ini, ya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Apa yang saudara harus katakan ketika bangun tidur? Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya. Pesan Tuhan untuk saudara dengan lagu ini apa? Jangan besarkan masalah. Ketika engkau membesarkan masalah, saya yakin perkataanmu pasti perkataan negatif. Jadi begitu saudara bangun tidur, mau gak saudara hari ini berjanji, 60 detik pertama saudara harus besarkan Tuhan. Katakan Tuhan itu dahsyat, hebat, luar biasa, pelindungku. Tadi lagu yang dinyanyikan oleh WL itu. Allah penyembuh. Ucapkan itu 60 detik pertama. Jangan belum apa-apa begitu saudara melek. Saudara ingat masalah, persoalan, pergumulan saudara. Itu namanya saudara sedang membesarkan persoalan, masalah saudara. Seperti 10 pengintai melihat. Memang nyata itu raksasa, tetapi dia gak lihat janji Tuhan, Tuhan yang besar. Yang dilihat masalahnya, dia seperti belalang. Tangkap pesan Tuhannya.
Saudara mau janji, besok bangun tidur 60 detik saja, ucapkan yang baik tentang Tuhan yang hebat. Saya begitu bangun tidur, saya akan ucapkan, Tuhan Yesus Engkau baik. Terus saya perkatakan janji-janji Tuhan. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus lebih jangan kau katakan hal yang negatif membesarkan masalah. Yang saudara harus katakan, Tuhan yang besar. Jangan kau katakan, Tuhan, lihat masalahku besar. Tetapi yang saudara harus ucapkan, hei masalah, lihatlah Tuhanku besar. Seperti Kaleb dan Yosua. Saya mau katakan sekali lagi, jangan kau katakan, Tuhan lihat masalahku besar. Tetapi saudara harus katakan, hei masalah, lihatlah Tuhanku besar. Tuhanku dahsyat, Tuhanku hebat, Tuhanku baik, panji keselamatan, penolong dalam kesesakan sungguh sangat terbukti. Haleluya. Yesus terlebih. Saya kembalikan WL. Oh Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Engkau yang lebih besar di hidupku, di dalamku, selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Benar Tuhan, Engkau yang lebih besar dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah memberikan kami keteguhan hati kami dan juga teguran dalam hidup kami Tuhan. Untuk kami bisa lebih lagi berhati-hati dalam berkata-kata. Biar Tuhan berkati hamba-Mu Tuhan. Biar Kau pakai terus hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada. Dalam pelayanannya, dalam kesehatannya maupun juga dalam pekerjaannya. Biar dimanapun hamba-Mu berada Tuhan pakai lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sebentar kami ingin juga mau bawa persembahan yang terbaik untuk-Mu. Biar persembahan ini hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja di tempat ini. Dan juga untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa bawa persembahan menggunakan amplop berwarna kuning dan juga berwarna biru untuk maju di kotak sebelah kiri dan sebelah kanan. Dan juga bisa menggunakan QRIS melalui bank Bapak Ibu sendiri. Ya. Dipastikan amplopnya tidak kosong. Ada yang belum mendapatkan amplop? Puji Tuhan, jika sudah Bapak Ibu bisa bawa persembahan amplop ke depan. Dalam
memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyaksikan warta jemaat untuk minggu ini. Multimedia dipersilakan. Shalom Jemaat GBI Katarizo. Warta Jemaat tanggal 29 Maret tahun 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer. Tanggal 2 April diliburkan akan dimulai kembali tanggal 9 April. Komsel Gracia. Tanggal 3 April diliburkan akan dimulai kembali tanggal 10 April. Komsel Agape tanggal 17 April. Ibadah doa pagi via Zoom. Setiap hari Sabtu pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI. Ibadah tanggal 4 April diliburkan. Ibadah akan dimulai kembali tanggal 18. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu, 1 bulan sekali, pukul 19 malam di gereja. Retreat kompak akan diadakan tanggal 3 sampai 4 April tahun 2026, lokasi di Pancawati. Untuk pendaftaran, silakan menghubungi Bapak Hendy dan Bapak David Kaban. Ibadah Katarizo Kids. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu, pukul 9.30 pagi di gereja. Mengundang anak-anak muda bertumbuh dan bergabung dalam komunitas ini. Ibadah KAG setiap hari Sabtu, pukul 18 di gereja. Ibadah KM2 diadakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 17. Tempat akan diinfokan via WA. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 2 kali pada pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi. Ibadah Raya 3 akan dimulai ibadah raya ketiga pukul 16 sore, tanggal 5 April 2026, formasi ibadah Jumat Agung dan Paskah GBI Katarizo. Ibadah Jumat Agung, Jumat tanggal 3 April pukul 8 pagi. Ibadah Raya Paskah, Minggu tanggal 5 April pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Saudara Felix Ferdinand, Bapak Damianus Pangkat, Saudara Matthew Alvin Wijaya, Saudari Zela Sitorus. Panjang umurnya, sehat badannya, dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Pemuridan Kingdom Value. Diinformasikan pertemuan selanjutnya tanggal 31 Maret 2026. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik, dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya ada tambahan pengumuman dari program kompak. Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Sekarang saya jadi perwakilan kompak. 1, 2, 3. Masih ada yang jawab. Masih ada yang jawab. Oke Bapak Ibu, sebenarnya tadi harusnya saudara saya Andi Ceper ya, cuman gara-gara disuruh mindahin mobil, harusnya dia yang bawain. Saya mau nginfoin aja, tadi pagi juga sudah diinfokan, kalau minggu depan kita kompak akan mengadakan retret, mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak di sini sudah banyak yang tahu ya. Dan mungkin saya mau tambahkan info, kita masih buka pendaftaran, ditutupnya paling lambat malam ini. Karena kami perlu hitung untuk kendaraan, karena kita kan kendaraannya sendiri, kita nggak akan sewa. Kedua untuk penginapannya atau buat tempat tidurnya, untuk kamarnya, teman-teman kamarnya. Karena nanti semuanya bapak-bapak kita mau masukin nama-namanya. Makanya kita akan tutup pendaftarannya sampai malam ini. Bapak Ibu sebenarnya saya nggak bisa kesaksian banyak terkait retret kompak, karena ini juga saya pertama kalinya ikut retret kompak gitu ya. Sebelumnya kan masih anak muda gitu kan. Sekarang kan udah pria sejati gitu katanya. Mungkin nanti pulang dari situ saya jadi 1, 2, 3 yes mungkin ya. Kayak Kak Hendy mungkin. Nah saya mengajak rekan-rekan bapak-bapak yang tadi pagi infonya adalah buat pria-pria yang sudah berkeluarga yang diutamakan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba teman-teman dari
pria yang belum berkeluarga mau ikut juga bisa, cuman memang mungkin ada batas umurnya kali ya. Jadi buat istri-istri juga bisa dorong suaminya untuk boleh join di retret kompak kita yang akan diadakan hari Jumat nanti, Jumat dan Sabtu kita akan adakan di Pancawati. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu. Demikian info dari Kompak. Sebelumnya selamat ulang tahun buat Saudara Felix, Matthew Alvin, Saudari Sheila, hambanya dan juga Bapak Damianus. Selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan, biasanya hari Sabtu di minggu pertama kita ada mengadakan doa komitmen pelayan. Tapi untuk khusus bulan April, doa komitmen pelayan kita akan adakan pada tanggal 11 April, yaitu minggu kedua ya, terkait dengan adanya retret kompak ini ya. Apalagi? Saya rasa sudah ya, cukup jelas. Kita akan akhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Saya undang bangkit berdiri. Di akhir acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, hati kami sangat bersyukur kepada Engkau karena Yesus begitu baik Tuhan. Engkau yang menganugerahkan kepada kami kesehatan yang baik sehingga kami boleh datang ke tempat ini menyanjungkan, mengagungkan, memuliakan dan menyembah nama Tuhan. Biarlah Tuhan pujian dan penyembahan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan mengharumkan nama Tuhan dan memuliakan namamu Bapa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini Tuhan. Kembali firman-Mu meneguhkan kami supaya kami hidup. Ketika kami mau menerima janji-janji Tuhan, kami belajar untuk memperkatakan yang baik. Kami belajar untuk memperkatakan yang membangun Tuhan. Dan kami percaya ketika kami melakukan kehendak Tuhan, janji Tuhan ya dan amin buat hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak Yulias Tuhan yang sudah memberkati kami. Biarlah Tuhan urapin senantiasa hamba-Mu dengan berkat hikmat dari Tuhan. Sehingga apa yang diperkatakannya Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati keluarga, berkati pelayanannya Tuhan. Berkat yang sama juga buat para pelayan-pelayan yang telah mengambil pada bagian pada minggu ini Tuhan. Kami bersyukur hidup kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup kami diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan taruh kepada kami hati yang tetap setia untuk mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Lebih lagi mengasihi Tuhan. Bapak, kami berdoa buat rekan-rekan kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Saudara Sheila, buat Saudari Alvin, buat Saudara Felix Tuhan dan Bapak Damianus Pangkat. Bersyukur untuk usia yang Tuhan boleh tambahkan kepada mereka Tuhan. Semakin hari boleh semakin dewasa di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Tuhan berkati dengan umur panjang, Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, kerinduan dari harapan anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan senantiasa memberkati. Bapak, kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan. Kami percaya wadah ini Tuhan adalah milik Engkau. Ini adalah pekerjaan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami menyertai nama Tuhan ada di dalamnya untuk mengembangkan gereja ini Tuhan. Pakai hidup kami boleh menjadi alat-alat kemuliaan nama Tuhan, boleh menjadi alat untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan bagi kemuliaan nama Engkau. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa Tuhan sekali lagi untuk bangsa kami ini Tuhan, biar Tuhan pulihkan, Tuhan berkati, Tuhan berkati untuk tanah air kami Tuhan, jauhkan dari segala bencana. Tuhan berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami juga, biar mereka boleh mengelola bangsa ini dengan adil dan benar, semua untuk kesejahteraan rakyat Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, tapi benar-benar memajukan bangsa ini Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami berdoa sekali lagi untuk
keadaan dunia ini Tuhan. Kami dengar perang di sana di sini Tuhan. Kami berdoa buat negara-negara yang berkonflik. Mari Tuhan jamah para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Mereka boleh punya pengendalian diri. Mereka boleh menahan Tuhan diri. Supaya dunia ini Tuhan boleh benar-benar ada damai sejahtera. Ada Shalom Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan pulang dan terima berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan hatimu, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu oleh anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.